telepon Dodi, telepon Dodi. Halo, Malinda. Tumben seng telepon. Kangen ya? Dodi, ini bukan masalah kangen, ini masalah Amel. Amel sudah aku kurung di kamar. Kenapa, Malinda? Dodi, aku tuh udah muak banget sama Amel. Apa yang mau kamu lakukan? Dodi, aku udah pikir baik-baik. Dan rencana kamu waktu itu adalah yang terbaik. Kita harus kasih racun sedikit-sedikit di makanannya Amel sampai dia hancur. Gimana, sayang? Ide yang sangat bagus. Aku suka. Aku suka sekali jalan pikiran kamu yang sekarang, Malinda. Ya udah, berarti mulai sekarang kamu harus kasih dia racun itu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Biar nanti pelan-pelan dia mati. Dan pada akhirnya, dia akan mati secara perlahan-lahan. Tidak ada satupun, termasuk Fatan, polisi yang curiga kalau Amel dibunuh. Semua orang akan mengira kalau Amel itu mati karena penyakit bawaan. Betul, sayang, betul. Itu solusinya. Jadi maksud aku kalau nanti Amel udah nggak ada, seluruh warisan dari almarhum suami aku akan jatuh ke aku. Dan nggak akan sepeser pun jatuh ke Amel. Nice. Sekarang akan aku suruh anak buahku untuk meracik obat dan memberikan kepada Amel. Oke, sayang. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak papa, cemplung. Sultan, anak mama, kita pulang yuk. Mama kangen sama Sultan. Mama. Kita mau sama Naya yuk. Kok nggak mau pulang nih Sultan? Ini kan mama ya, kita pulang ke rumah yuk. Kalau nggak ikut, Sultan nggak mau pulang. Sultan, kamu gimana sih? Itu kan mama kamu sendiri. Malah deketnya sama orang lain. Ma, mungkin Sultan karena udah terbiasa sama Ibu Yayu dari kemarin, Sultan nyamannya sama Ibu Yayu kali. Atau untuk sementara waktu, Ibu Yayu aku ajak ke rumah aku dulu aja buat bantu jagain Sultan. Tapi aku bilang dulu sama Kansa karena nggak enak. Sebentar ya. Mas Emran. Assalamualaikum, Mas. Ada apa, Mas? Waalaikumsalam, Sa. Gini, Sa, aku lagi di apartemennya Tante Hutami sama Funi sama Mama Rara. Niatnya mau jemput Sultan ke sini. Mas, Funi udah keluar rumah sakit? Iya, Sa, udah. Alhamdulillah. Mas, aku ikut seneng dengernya. Terus, ada apa, Mas? Iya, masalahnya tuh Sultan kayaknya nggak mau dipisahin dari Bu Yayu. Tadi mau diajak pulang sama Funi, dia malah ngumpet di balik si Bu Yayu. Terus ya aku kayaknya mau sedikit ngerepotin kamu. Boleh nggak kalau aku pinjem Bu Yayu sebentar untuk ikut aku pulang ke rumahku buat bantu jagain Sultan? Oh, ya udah kalau emang Sultannya mau kayak gitu nggak apa-apa. Kamu
bawa Bu Yayu pulang dulu ke rumah kamu. Oke, Sa. Kamu emang selalu pengertian sama Sultan. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mas. Oh iya, Mas, karena Bu Yayu ikut sama kalian, nanti jangan lupa ya Mas dikunci semua pintu. Terus nanti kuncinya titipin ke resepsionis aja. Biar setelah aku pulang, aku bisa langsung ke resepsionis. Iya, aman, Sa, beres. Serahin aja semuanya sama aku. Ya udah, semangat kerjanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Aman. Bu Yayu, Ya. Emran udah izin sama Kansa, kata Kansa nggak apa-apa. Jadi ibu boleh beres-beres buat bawa barang ke rumah saya. Sebentar ya nak ya, ibu beres-beres dulu. Ya ikut nenek. Yeay, akhirnya sekarang kita bisa kumpul bareng-bareng lagi. Iya sayang. Bang Oscar! Bang Oscar tuh bener-bener pengecut ya. Bisa-bisanya Bang Oscar mau ngelaporin Puspa ke polisi. Bapak lihat sendiri kan? Di depan penegak hukum aja, dia berani bersikap beringas dan gak sopan seperti ini. Puspa, sabar, kita kesini kan buat nyelesain masalah. Bukan buat bikin ribut. Pak Oscar melaporkan Anda atas tindakan penculikan, penyekapan, dan pemaksaan pernikahan. Iya Pak, saya ngaku, saya emang udah nyekap Bang Oscar. Tapi saya ngelakuin itu semua karena Bang Oscar yang udah mulai duluan. Dia janji mau nikahin saya, tapi dia nunda-nunda terus, Pak. Aku akui, aku pernah janji mau nikahin kamu. Tapi setelah melihat tabiat asli kamu hari ini, kamu nyekap dan culik aku seperti preman jalanan. Kamu dengar ya, mulai detik ini juga, aku gak akan pernah menikahi perempuan seperti kamu. Bang Oscar tuh emang bener-bener jahat ya. Bang Oscar tega ngomong kayak begitu. Anda sudah kelewatan batas. Melakukan penganiayaan di dalam kantor polisi. Bawa dia ke sel tahanan. Pak, sebentar Pak. Pak, saya minta maaf sebesar-besarnya Pak. Tapi ini Puspa lagi kebawa emosi aja Pak. Biasanya Puspa nggak kayak gini Pak. Tolong kasih Puspa kesempatan satu kali lagi aja. Kita bisa selesai ini secara kekeluargaan Pak. Baik. Kami berikan toleransi satu kali saja. Tapi saudari Puspa nggak bisa langsung pergi begitu saja. Dia harus menandatangani surat pernyataan bermaterai. Di dalam surat itu harus tertulis jelas bahwa dia berjanji nggak akan pernah mendekati, mengganggu, atau mengancam Pak Oscar. Kalau Anda melanggar satu kali saja, kami akan langsung memproses hukum Anda tanpa peringatan. Nggak apa-apa, gua babak belur digebukin hari ini. Semuanya sepadan. Dengan surat pernyataan polisi ini, gua bebas dari perempuan gila ini. Sekarang, jalan gua buat dapetin Kansa udah gak ada halangan lagi.